Kak Ziva atau sama Kak Tiara? Sebenarnya wow, memancing banget pertanyaannya. Bisa nggak sih guys kita tes teknik whistle-nya kakak? Kayak whistle tuh sekarang banget nih. Iya sekarang. Bila cinta tak lagi untukku. Kita kan chattingan kan, terus dia bilang, kamu tinggal di mana gitu. aku tinggal di sini. Loh, kamu tinggal di mana emang? Aku di sini, ternyata kita satu komplek. Satu komplek. Enak banget ya. Begadang jangan begadang. Sekuntum apa? Mirip sih itu anaknya. Kurela. Pergi. Asik pagi pulang pagi. From head to toe, bahkan sampai ke Fazio. Fazio go crazy, Fazio go crazy. Hitam kuning, kuning hitam, banyak gaya, banyak cara. Fazio go crazy, Fazio go crazy. Go Crazy dengan 2 warna baru dari Fazio. Chart. Oh, ada Liodra di sana. Kan whistle. Asik. Sabar dulu tapi. Kita mau opening dulu, asik. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang membahas tentang dunia musik di Studio TV dan tayang di YouTube, dan inilah Chit Chat. Azifa? Yes. Ada apa? Ada apa nih? Aku mau ingetin kamu nih Kak. Apa niat? Kalau November tuh ada apa sih kita? November tuh kalau nggak salah ada apa yang biasanya Anif itu ya? Demi apa sih kita udah mau ini 1 tahun? Cie. Untuk merayakan keciean ini kita mau bikin event satu-satunya di bumi dan di langit bernama Dome Play Gen Z Festival. seru banget gak sih kita bisa ketemu sama kalian langsung, terus sama musisi-musisi papan atas juga yang bikin kalian tuh bakal kayak Gitu. Teriak kencang maksudnya. Dan gak cuman live podcast, kita juga bakalan ada music concert, dancer cover Korea competition, ada e-sport, ada cosplay, ada fun run, dan ada banyak lagi. betul banget. Jadi pantengin terus podcast ini dan juga sosmed kita untuk info lebih lanjutnya. Betul. Nah dari tadi tuh aku mendengar ada suara whistle gitu ya. Siapa sih yang pertama kali muncul di otak kalian, di kepala kalian yang mungil itu? Jadi guys, bintang tamu kali dijuluki Princess of Whistle Indonesia dengan suara yang bikin hati dan bulu kuduk merinding, dan yang pasti iya juga sahabat kamu Kak. Yes! Dan ini aja langsung kita sambut Liana. Congratulations yang kemarin baru memenangkan 3 nominasi di SCTV Music Award. Silakan duduk. Makasih. Aku dari tadi kayak kuping aku panas banget di samping, soalnya panggil-panggil mulu. Ada apa sih? Katanya kamu mau main gitar ya? Gitar mini. Gitar meleot. Bisa dipakai. Gitar pink. Ih, akhirnya datang lagi sahabat aku kesini. Iya, aku akhirnya main kesini. Yeay. Ngomong-ngomong kamu dapat penghargaan 3 biji tuh apa aja sih? 3 nominasinya? 3 biji. Iya nggak sih ada 3 kan? Bener. 3 biji. 3 biji. 3 buah. 3 piala ya. Coba dong Kak, 3 pialanya apa aja kemarin? Gak apa-apa, nanti bisa diedit. Kamu kalau mau minta edit bisa banget. Enggak, justru aku tahu banget sekarang. Tahu banget. Oh, wanita paling atas.
Terus kalau nggak salah tuh ada lagu. Itu lagunya apa? Lagunya lagu sampai kolaborasi. Kolaborasi gue nggak menang. Salah dong. Lucu banget. Gimana dong ini? Oh bener, kolaborasi aku menang. Maaf Satu lagi. Saking kebanyakannya lupa. Banyak banget. Enggak sih, Coba kan sebutin ada satu lumayan. lagi deh. Abis itu nanti kita sebutin ada berapa ratus ribu kalau nggak salah. Waduh, piala takut. penghargaan. Satu lagi tuh lagu paling ngetop ya. Ya. Tepuk tangan dong. Karena dia nggak hafal, mending kita di sini aja. Dia katanya ada 48 penghargaan. Wow. Coba lihat. Coba kalian Kak. Lihat dong. Wih, nah ini aku bacain ya. Ada 4 slide. Loh, ini baru satu nih ya. Sebutin satu-satu nih. Angket Mustang. 1, Terrelatable 2021 pesan terakhir. Terus Terrelatable 2022. Ada AMI Awards, karya produksi kolaborasi terbaik. Kita. Ya, menyesal. Ada AAA, ini yang di Jepang ya waktu itu ya. Terus ada Bandung Music Award atau BMA. Next. Body Talk Awards by C Today. Dahsyatnya award, ini kita lagi ya, geng terdahsyat ya. 2020. Wow. Aku rambutnya masih biru waktu itu, aku inget banget. Iya, aku juga masih blonde. Astaga, udah bertahun-tahun itu ya. Gospot Awards, Google Year in Search. Terus Indonesian Music Awards. Ini saking terlalu banyaknya ya. Tepuk tangan dong guys. Gokil. Dari semua penghargaan ini yang 4 slide ini nggak selesai ini, mana yang paling berkesan buat Kakak? Sebenarnya berkesan semua sih. Semua pasti Karena ya. kan punya memori masing-masing, momennya masing-masing, di tahunnya masing-masing gitu. Cuma setelah dapat awards itu kan lebih ke kayak bonus ya buat aku gitu. Yang penting kan sebenarnya poinnya adalah berkarya. Kalau misalnya dapat award atau apapun itu kan sebenarnya mengikuti aja gitu sih. Ya rezeki lah. Tapi kamu ada nggak satu tembok di rumah isinya piala semua? Pasti ada sih. Ada lemari kali ya, bukan Lemari. tembok. Belum sampai tembok. Saya 48 tuh kayak satu segitu udah penuh nggak sih? Biasanya Tapi tuh lemari bentuknya ya, lemari gitu. Kalau udah penuh banget satu tembok nanti aku bilang thanks Beyonce gitu kan. Terima kasih. Nanti setiap awas kita kayak terima kasih Liodra. Iya, ini terima kasih Liodra ya kalau di Indonesia ya. Enggak, masih satu lemari aja sih. Satu lemari. Upcomingnya pokoknya satu tembok lah ya. Amin. Banyak banget dong itu berarti. Udah segitu banyak, pernah ngalamin kegagalan nggak? Dalam hidup deh, nggak cuma di lagu doang, atau nggak cuma di Gagal Awards. Kayak kehidupan gitu Iya. ya. Ada aja nggak sih? Pasti ada aja lah. Iya, namanya juga orang hidup ya. Namanya juga hidup, ada beruntung, ada gagalnya juga. Gagal yang paling dikeselin, kalau gitu. Mungkin ketidakpuasan kali ya terhadap suatu hal yang aku lakukan atau keputusan yang pada saat itu aku ngerasa kayak harusnya kemarin gue nggak kayak gini gitu. Tapi relate. iya kan, tapi kayak ya udahlah. Tapi pada akhirnya kita kayak ya namanya juga udah dijalanin, udah terlanjur juga mau diapain gitu. Tapi pasti ada aja sih. Kalau sekarang aku juga jujur bingung ya mau jawab apa. Soalnya menurut aku kamu juga nggak melihat semuanya tuh sebagai kayak kegagalan gak sih? Itu lebih ke kayak Blessings in disguise gitu. iya, jadi kayak pembelajaran lagi juga gitu loh, nggak dianggap asik, tak dianggap, Oh, asik. nggak dianggap gagal gitu loh, karena semuanya, ya nggak sih? Tapi pasti ada aja. Pasti ada aja ya. Ada aja. Kalian kan udah sahabatan kan? Kalian sama Kak Tiara juga, kemarin sempat kesini juga. Lebih dekat sama Kak Zifat atau sama Kak Tiara? Sebenarnya wow, memancing banget pertanyaannya. Ini dia nih. Tampangnya Dari 3 bulan udah kompor. Dekat semua lah, karena kan kita juga bisa dibilang teman seperjuangan. Kita Iya. tuh udah kenal berapa tahun Kak? Ih, 5 tahun. udah 5 tahun ya, nggak berasa banget sih. Kita 5 tahun. Bahkan dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hampir 6 tahun. Jadi ya teman-teman seperjuangan. Terus kayak kita tuh
dari 2020 tuh kita bareng-bareng gitu loh, kayak di karantina. Iya bayangin kita nggak pakai handphone, nggak pakai apa, otomatis kita tuh banyak ngobrol juga ya kan. Ya Buat teman kita bonding. tuh hanya MP3 gak sih? Ih, sumpah. Kakak sekamar sama siapa waktu karantina? Ini, Iya dia sama aku. Azifa, roommate Iya, aku. karena kita udah terakhir tuh kita digabungin semuanya Iya. kan. Aku sama Lili Tapi sama. kita sering dapat bareng gak sih? Iya. Tapi yang terakhir-terakhir deng. Iya pas awal-awal kita Enggak, jarang. iya benar. Gitu. Ini kan kalian di notice sama netizen kalian paling sama-sama random banget dan ada VT-nya. Coba mau kita lihat nggak sih guys? Apaan lagi nih? Apain tingkah kalian? Apaan kali ini? tuh? Tolong banget ya. Tolong banget, please. Oh, ini syuting menyesal ya? Iya ini syuting menyesal. Ini di mana nih? Makau. Di Makau. Tolonglah. Sumpah aneh banget. Sumpah. Boleh nggak sih? Kita pernah kayak gitu. Lucu ini. Supaya aku lebih berat dari Lili. Tolong. Ya ampun cari pacar, 2 tahun 22 tahun langsung nikah. Iya tapi cerai toh. Dia duluan. Aduh, sumpah ya kalau aku lihat video tadi yang paling aku ingat yang ada di otak aku itu yang Yang mana kita ya? di acara TV itu. Iya, loh. sumpah. Kita Kenapa pernah sih. Kita nyari duit gitu amat ya. Tapi tuh lucu banget waktu itu kita di TV. Terus kayak kita cosplay siapa sih kak? Aku juga nggak tahu kayaknya trio macan ya. Iya kayak kita Satu disuruh. lagi siapa sih? Pokoknya kita kayak rambutnya gimbal gitu-gitu Iya, berdua. pakai rambut kribo terus kita nyanyi. Sumpah, Aku masih ada fotonya tau. Semua masih ada aku fotonya. malu. Kalau walaupun dapat aku job sekarang kayak gitu masih lagi mau nggak ngambil? Lebih ke sekarang aja tuh aku malu banget ya. Padahal aku juga aneh kan masih sampai sekarang. Tapi menurut aku itu udah keterlaluan anehnya. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Aku kayak boleh nggak dihapus dari memori aku? Malu banget. Tapi kalau Zi kamu pernah nggak sih punya experience kerja bareng Liodra gitu atau ketemu gitu? Kayak belum deh ya. Sama sekali. Kita sama Sakin baru ketemu ya? Kayak pertama kali deh ini ketemu. Kita baru pertama kali. Kakak pernah collab sama JKT nggak? Kemarin di SCTV. Oh, Baru-baru berarti ini aku ya? udah nggak di JKT sama Kalau itu. dulu pernah nggak sama JKT sebelum ini? Tauku kayak pernah, cuma nggak yang kayak satu Nggak satu panggung. satu panggung bareng gitu. Oke. I see. Iya belum sih. Baru pertama kali ketemu yang kayak bener-bener in person baru sekarang berarti ya. Nah kita lihat random chart dulu deh kalau gitu. Oke. Coba ada random chart apa nih? Liodra terkenal dengan teknik whistle-nya yang khas. Whiskas. Salah typo. Itu di tenggorokannya ada fluid. Asik, kata netizen ceritanya. Coba jelasin kamu pertama kali bisa whistle tuh kapan? Waktu itu aku ingat banget, aku pulang sekolah pas SD. Terus aku kayak pulang sekolah, aku kayak panggil bapak gitu. Oke. Tahu kan sama Iya, bapak iya, gitu kan. iya. Terus kayak aku teriak banget tapi tinggi banget. Sampai bapak aku tuh kayak Itu ketinggian nak gitu. Kayak itu Oh iya itu ketinggian. aku langsung conge abis ini gitu. kayak bertinggi banget. Jadi itu pas SD umur kelas berapa tuh? Satu, SD dua, kelas tiga, 4 kayaknya. 4. Tapi kamu mulai nyanyi umur berapa kak? Dari bayi kan? Enggak dong, dari di kandungan enggak. Kan? Dari kelas 4 SD. Aku les vokal tuh dari 4 SD. Yang serius ya. Tapi kalau kayak tahu sukanya tuh dari kapan? Pasti dari sebelum itu kan? Kayaknya juga serius SD deh. Cuma kata mama tuh aku udah ada bibit nyanyi, nggak tahu ya kata mama 2 tahun. I see. Tapi kamu les vokal tuh karena kamu suka nyanyi atau les vokal karena kayak pengen bisa nyanyi gitu? Emang kayaknya udah ada bibit suka nyanyi. I see. Karena emang suka denger lagu, mamaku suka puterin lagu-lagu kayak zaman dulu tuh kayak masih kaset gitu loh. Iya, Terus kayak diputerin. Dulu aku inget banget mama puterin lagu Peter Pan. Terus kalau ditanya, Abis ini lagu apa nak? aku tuh hafal gitu loh, setlistnya gitu. Terus nadanya kayak nggak fales gitu, kayak nah. Gitu. Nyanyinya kayak
bener lah nadanya Bener gitu lah, ya. kayaknya udah ada bibit gitu. Tapi kalau sempat SD diseriusin, dilesin sama orang tua, akhirnya kayaknya makin keasah, makin kelihatan banget, makin jadi kali ya gitu. Nah terus untuk whistle sendiri juga sebenarnya autodidak gitu, kayak ya karena aku mungkin hit nadanya tinggi banget saat itu, jadi kayak papa aku ngerasa itu kayak nada nggak wajar gitu, sedangkan kita nggak tahu apa-apa, maksudnya itu nggak Iya, tahu kita teknik nggak tahu, apa, iya, aku iya, nggak iya. tahu sama sekali tuh teknik apaan gitu. Terus kita puter lagu Oh Holy Night Mariah Carey. Oh iya, itu kan ada whistle Kan di ya. part ending itu ada kayak whistle gitu, terus aku coba dong whistle kayak gitu, terus aku bisa. Bisa. Ya mungkin ini kali tekniknya gitu kan, kita nggak tahu, belum les juga waktu Iya, itu. iya, 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 Penemuan. Iya. Gitu. Gitu ya. Tapi coba dong whistle, kau bisa nggak whistle sekarang? Bisa dong. Aku takut banget, aku udah lama banget nggak whistle BTW. Masa iya? Aku udah lama banget, kayak jarang pakai. Akhir-akhir ini nggak pernah malah, Kenapa nggak jarang pakai? karena nggak butuh. Oh iya benar sih. Iya kan? Iya, jadi sebenarnya setiap asik. Asik, Asik, udah. belum apa-apa udah asik. Tiba-tiba dia asik sendiri. Asik. Gimana? Kamu yang jelasin. Ah, jelasin dong, tadi masih lanjut gimana? Aku juga nggak tahu, soalnya aku belum les public speaking. Enggak, sebenarnya emang dalam menyanyi itu kita tetap tahu mana yang diperlukan, mana yang enggak gitu. Itu suka-suka kita sih. Namanya kayak masak lah ya. Kayak kita butuh Diperlukan apa enggak? diperlukan atau enggak tuh daun bawang gitu. Supaya kan memperindah lagu. Kalau nggak butuh-butuh banget ya nggak usah dipakai lah gitu. Gitu sih. Tapi kamu ada ini enggak, ada kayak jadi beban atau enggak gitu? Jadi princess of whistle ya tadi ya? Oh, julukan gitu-gitu. Julukan itu. Ya lumayan sih. Karena aku merasa kayaknya enggak biasa aja. Biasa aja. Tapi aku look up Lily. Kenapa tuh, Kak? Asik. Nggak, sumpah, soalnya kayak jarang juga orang-orang yang maksudnya sebagai seorang penyanyi melihat penyanyi lainnya tuh tahu cara menempatkan diri di setiap lagu-lagu yang bakal kita bawain gitu loh. Jadi ada yang ngerasa kayaknya gue bisa, jadi semuanya dimasukin hal-hal yang kita bisa gitu. Kenapa? Begitu, tapi kurang tepat gitu. Bisa nggak sih guys kita tes teknik whistle-nya kakak sama Rif and Run? Kok aku dibawa-bawa? Kita boleh nggak whistle aja dulu nih? Ini kita Udah, tes whistle dulu tapi tes dua-duanya. whistle. Whistle dulu dua-duanya terus Rif and Run dua-duanya. Padahal kan kalau misalnya ada whistle dari Riff and Run makin keren kan harusnya. Bisa kali, Kak. Jadi Mariah Carey dan Whitney Houston gimana? Saya pengen denger Kak Ziva whistle dan aku pengen denger kakak Rif and Run. Waduh, kayaknya aku harus butuh alat bantu fluid. Coba ya, aku jujur udah lama banget dan kayaknya kalau whistle tuh harus prepnya harus benar gitu, setauku ya. Kayak harus vocalizing banget gitu. Coba di C mayor. Asik. Nggak muat. Lagi deh. Kayak whistle tuh sekarang banget nih. Iya sekarang. Disuruh dia. Pamerin, kasih tahu ke dunia. Gitu kayak. Gitu. Ya gitu deh. Tapi itu tuh perlu dilatih atau enggak sih? Perlu, soalnya kalau misalnya kalian itu teknik yang sangat-sangat risky banget, bisa merusak pita suara kalau misalnya nggak bener cara pakainya, tekniknya, gimana bisa ngelola suaranya gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya nanti asal teriak aja, takutnya cedera ntar pita suaranya. Karena aku pernah cedera pita suara waktu itu aku inget banget aku nyanyi di Istana Negara waktu itu untuk 17 Agustus tahun 2018 kalau nggak salah. Suaraku bener-bener ini Kak, abis total, bener-bener abis total. Karena aku kebanyakan setahun tuh kayak whistle mulu gitu. Karena lagi Natal-Natal gitu loh. Oh iya. Sebelumnya. Terus kayak banyak request lagu Oh Holy Night yang kayak gitu-gitu. Kayaknya overused gitu. Oke. Terus pas kemarin yang tahun 2018, aku inget banget itu kan kita prepare
dari pagi kan, kita harus standby pagi gitu-gitu. Suaraku bener-bener abis ya gitu. Terus lagu aku waktu aku bawain juga ada falsetnya gitu kayak gitu-gitu lah. Tapi ternyata aku kalau udah tahu suaraku parah banget, malamnya sebelumnya H-1 aku ke THT. Lumayan lah bisa ngebantu. Besok pagi ternyata keluar, puji Tuhan. Gitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang menggunakan teknik whistle yang salah bisa kayak gitu, segitunya gitu. Bisa cedera pita suara, jadi hati-hati. Jangan asal main teriak doang, yang penting nadanya nyampe, tapi sebenarnya salah gitu tekniknya gitu sih. Gitu guys, ih. Kalau Rifan kan Saka bisa? Bisa lah. Gak bisa lah. Bisa lah. Gak bisa lah. Stop senyum-senyum ke shit's about to go down ya. Stop. Bisa. Langsung aja Pasti tanya bisa. ahlinya, ini expertnya di Enggak ada. samping loh. Tuh kenapa ya berat banget. Mending kita diajarin sama Ziva gimana cara riff and runs yang baik dan benar. Setuju kan? Setuju. Kak, ajarin kita dong Kak. Tau gak sih ini tuh kayak ada beban gitu. Sama Beban kayak ton saya gitu. tadi. Ada beban di sini. Apa ya, aku juga sebenarnya sama kayak Lily, hampir sama. Cuman aku bagian gini, bagian riff and runs-nya. Jadi lagu-lagunya Mariah Carey, Whitney Houston itu kan semua tuh pasti ada riff and runs-nya gitu. Dan mungkin Lily itu condongnya kayak notisnya tuh di bagian high note-nya, sedangkan aku notisnya di bagian keritingnya. Gitu. Jadi aku karena mungkin aku lebih suka ke arah yang keriting-keriting, jadi aku banyak nyobainnya tuh yang keriting-keritingnya. Tapi dari aku mau kecil. nanya, maksudnya kan Kak Ziva tuh kayak kita tahu penampilan tuh jarang ada yang miss gitu loh. Kayak riff and runs-nya gitu. Sotoy. Tapi bener. Tepuk tangan dong buat Ziva. Kok jadi kayak Enggak, tapi kayak pernah nggak Kak gagal riff and runs-nya gitu? Kayak keples. Aku tuh sebenarnya lebih ke gini, riff and runs itu kan ada yang nangga banget, ada yang kayak tangga banget, ada juga yang kita bisa kayak naik perosotan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lagi gagal, aku gagalnya tuh gagalin ke arah naik perosotan gitu, ngeles. Kayak gitu sih, jadi diakalin kayak gitu. Jadi pasti nggak akan pernah 100% selalu sempurna riff and runs-nya. Cuman karena kebetulan aku orangnya suka bosenan, bukan bosenan, maksudnya lebih ke kayak suka explore. Jadinya tuh kayak aku Jauh banget ekspor sama bosenan. Salah ya? Maaf ya. Jadi tuh kayak aku nyoba-nyoba dari berbagai macam sisi nada yang bisa aku coba-cobain gitu buat improve kayak gitu sih. Ya spontannya ke situ lah ya, refleksnya tuh baunya ke situ. Uhuinya mana? Uhuinya. Coba dong duet dong kalian berdua, aku mau lihat. Ih, lagu apa ya, Ali? Juara kita satu dan juara tiga. Yang mana? Apa misal? Atau apa artinya aku? Oke, menyesal sepertinya ya. Semana sih aku nggak tahu, segini emangnya. Semula ku tak yakin aku kan pergi meski hati takkan Buset. Ya ampun. Jago banget harmonisasinya Kak Suara Ziva. kalian dua-duanya Gila. sih. Mana Bener-bener ear catching gitu, banget. Li. suara Emang kalian. iya? Yeay. Suara kalian berdua bener-bener ear catching banget sih. Tapi aku juga mau ngasih tahu kalian, kalau ada motor yang eye catching banget, dijamin bikin auto beda dari yang lain. Tada! Fazia Hybrid dengan warna terbaru dual tone, pink dan abu. Pink dan abu, from head to toe. Bahkan sampai ke Fazio. Fazio go crazy. Fazio go crazy. Pada heran kan, kok bisa sih
ada motor dari pertama kali beli belum dikasih aksesoris udah kece dan stylish kayak gini? Ya emang cuma Fazio Hybrid Dual Tone yang gak diapa-apain udah kece abis. Perpaduan warna pink dan abunya tuh bener-bener sebagus itu menurut aku. Emang super crazy. Udah dual tone, kece, dan beda dari yang lain. Kan masih ragu juga buat beli Fazio. Sebagai BA Fazio Hybrid nih ya, aku kasih tahu kenapa kalian harus beli Fazio Hybrid Dual Tone ini. Pertama, karena Fazio Hybrid Dual Tone ini udah Blue Core Hybrid 125cc, jadi irit bensin dan ramah lingkungan. Kedua, karena fitur Fazio Hybrid Dual Tone ini modern abis. Gimana enggak? Motor ini udah dilengkapi dengan USB power socket. Baterai handphone lowbat, gak perlu worry. Kalian tetap bisa eksis dan update kalau motor kalian Fazio Hybrid Dual Tone. Satu lagi nih, yang paling penting. Dengan warna sekece ini dan fitur yang super lengkap dan modern, Fazio Hybrid harganya super terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja saman kayak aku pakai Fazio Hybrid Dual Tone pingin aku ya. Biar nggak FOMO, Fazio Hybrid kayak sih. Nah, tadi kan ngomongin Fazio Hybrid gaya gue. Nah, kalau Kak Ziva sama Kak Leodra katanya punya gaya khas soal fan service manggung yang unik. Oh, oke. Bagus tau nggak? Ceritakan masing-masing. Kalau aku biasanya setiap tampil itu pasti selalu bawain permen. Aku lempar-lemparin permen. Permen apa? Permen lollipop gitu. Itu aku lemparinnya ke orang-orang yang cakep-cakep aja. Wow. Yang artinya semuanya cakep. Karena kan yang dapat semuanya. Nah, kalau Lili pasti ada ciri khasnya dalam setiap manggung. Katanya, Apa ya? ada katanya, kita bisa langsung lihat aja yang ada di video. Boleh, ini, kita video lihat tag, alias VT-nya. VT. Di sini banyak fittingnya ya, keren banget. Banyak nih emang nih. Asik. Bang, megang HP aja nih abang-abang. Mas. Kalau kayak gini pacar kakak cemburu nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Asik. Yang di atas dong. Iri, bilang bos. Cowoknya langsung kayak ngerasa kayak I'm the main character here. Ada aku. Ini genggam. Dia nggak mau genggam. Kasian. Aku masih inget momen ini, Li. Aku di belakang situ. Dia nangis gak sih tuh? Iya. Bener. Tapi bener kakak kalau mau fan service kakak harus minta izin dulu. Izin ke siapa? Sama siapa? Sama siapa? Ya ada video. Oh, ada videonya. Ada videonya, Ada videonya Kak. lagi. Ada videonya lagi kak. Oh. Ah. Asik. Asik. Tapi cemburu nggak pacar kakak kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Enggak ya? Ah, Enggak cemburu tuh nggak bilang. kaget sih. Enggak sih harusnya. Enggak tahu deh. Enggak kok. Asik. Weh. Tapi kan ini kan posisinya kamu yang jadi penyanyi nih. Kamu yang ngajak cowok ke panggung gitu. Kalau misalnya dibalik situasinya. Misalnya kamu punya cowok, dia tuh penyanyi, dia ngajak cewek, kamu kayak ya udah kasih aja atau kayak Tapi posisinya kamu bukan penyanyi, jadi kamu nggak punya pandangan sama sekali kalau kamu itu Iya. tuh hal biasa gitu. Kamu beneran orang awam aja biasa. Bukan kayak sama-sama entertain gitu Iya. ya. Kayaknya bakal cemburu sih kalau Iya. misalnya yang nggak related lah ya. nggak relate sama pekerjaan ini. Tapi kan untungnya aku sama Randy kan juga aktor gitu. Jadi kayaknya hal ini udah biasa dan kita udah omongin dari awal sih. Jadi kayaknya clear dari awal. Iya, enak banget ya. Ini Tapi namanya kalau enggak sih pasti cemburu gak sih? iya pasti. Iya aja gue. Tapi ini namanya salah satu hubungan yang
healthy ya. Karena udah dari awal tuh udah diomongin. Suportif juga berarti ya, tahu lah batasannya mana yang kayak nggak benar dan kalau yang ini coba buat kerja doang. Ini kan profesionalisme doang kan kerjaan. Gitu. Tapi aku jadi penasaran, kamu pertama kali deketnya gimana sih? Pertama kali dekat. Ini dia, aku suka kesal dengan Lily. Gimana ya? Kita udah kenal lama sih. Oke. Udah lumayan lama. Jadi pertama kali ketemu waktu itu kayaknya 5 tahun lalu, 2020. Cuma belum ada apa-apa. Terus habis itu kayak dekat lagi tuh kayak bener-bener dekat. Ada beberapa tahun yang lalu. Sempat beberapa tahun yang lalu. Cuma kita baru jadian tuh tahun lalu. Ya, tahun lalu. Oke. Tapi kalian kenalnya dari mana? Waktu itu pertama kali ketemu di ada program TV gitu. Itu pertama kali ketemu tapi nggak Cuman yang sekedar tahu doang gitu kan ya. Kalau deketnya mulai dari apa berarti? Deketnya dari DM. Aku juga nggak tahu soalnya aku sama Randy tuh nggak temenan. Biasa kan orang kayak ada seproject bareng lah atau nggak ada ketemu di mana lah gitu. Kita tuh nggak temenan. Terus tiba-tiba ngekliknya tuh pas lagi peristiwa apa? Nggak tahu kan dia kan datang aja gitu maksudnya kayak karena mungkin udah follow-followan gitu kan. Cuma maksudnya ngechat aja gitu. Terus habis itu ketemu, habis belum juga sih, belum juga sebenarnya masih panjang lah perjalanannya. Cuma lama-lama yang kita intens gitu kayak tahun lalu karena udah mau jadian gitu kan. Oh iya. Tapi ya makin kerasa soalnya makin kenal satu sama lain. Terus udah ngerasa klik kali ya, ngerasa nyambung ngobrol karena udah beberapa kali jalan sih kita emang udah beberapa kali makan jalan gitu-gitu. Ya pada akhirnya pacaran deh. Enak banget ya tetanggaannya. Iya. Tetanggaan rumahnya. Tetanggaan. Sumpah Itu enak aneh banget karena waktu itu tuh kayak kita kan chattingan kan. Kita chat gitu. Jadi panjang takut Nggak banget. apa-apa. Maafin aku. Iya, terus habis itu pas chat terus dia bilang, Kamu tinggal di mana gitu? aku tinggal di sini. Loh, kamu tinggal di mana emang? Aku di sini. Ternyata kita satu komplek. Satu komplek. Enak banget ya. Dan kita nggak tahu sebelumnya sama sekali gitu. Oh berarti kamu juga sebenarnya belum tahu sama sekali tuh. Nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Kalau aku tahu karena Kak Randy itu satu sekolah sama kakakku. Oh iya dia dulu. bilang. Iya. Jadi kayak tahu kalau mungkin di sekitar situ. Dan satu komplek ternyata gitu. Lucu Enak banget ya, pacarannya deket gitu ya. Iya soalnya aneh banget sebenarnya jujur sampai sekarang masih aneh. Berarti kayak misalnya Kak, Karena aku lapar gitu terus tiba-tiba Ya udah yuk kita makan. udah malam-malam misalnya enak banget ya. soalnya gini kalau misalnya kita janjian ketemu apa-apa kan itu kayak kan dekat banget ke rumahnya. Terus dia bilang OTW gitu kan. 3 menit doang nyampe. Gimana konsepnya? Kayak OTW. Terus aku yang kayak sering bilang, ntar dulu ya. Sabar dulu. Karena Gua belum kedekatan. siap. Belum siap nih, belum kelar dandan. Terus tiba-tiba OTW 3 menit. Saya ngaku di depan gitu. Enak banget. Ya ampun, Gitu. lucu banget sih langgeng-langgengnya. Makasih kamu juga ya. Oke, kita bahas yang lain sekarang. Kita bahas, tadi kan kita udah ngeliat aksi panggungnya Kaliodra. Sekarang aku mau lihat aksi panggungnya orang satu ini. Maksud nih? Kamu bertingkah apa kak? Mari kita lihat. Gak tahu nih, aku lagi... Wow. Biasa aja dong, lempar dong. Ternyata aku selebay ini ya? Wow. Wow. Lebay banget. Kak Jip, aku takut mic kamu kelempar sumpah. Boleh, santai nggak? Pernah tahu cincin aku kelempar tuh. Oh, Tuh ini kan. ya? Cincinku gede banget kena muka orang, aku udah gak enak. Tapi kamu lemparnya kayak dendam sama orang-orang tuh kayak mampus gitu, kayak mampus gitu. Itu, botol minumnya aku bawa tahu.
Aduh, Tapi ngelemparnya sekuat tenaga ya ini ya. Beneran kayak dendam sama orang-orang yang nonton. Dia kayak lempar tuh kayak gitu kayak kena lu gue sambit lu gitu. Aku tuh ngerasa kayak yang di depan-depan kan enak yang ngeliat aku. Nah ini yang mungkin gak ngeliat aku, at least dapat permen lah. Jadinya aku sejauh-jauhnya yang aku bisa. Jadi sekuat Biar tenaga. mereka dapet Iya. gitu. Iya. Kenapa Kak dari semua aksi yang bisa kamu lakukan di panggung kamu pilih melempar permen? Kenapa nggak lempar duit atau lempar Nah kayak itu mungkin. merchandise atau apa gitu? Ngelempar duit agak boleh sih, takut robek aja cuman ya kan. Kalau permen karena kebetulan stoknya ada banyak. Jadi aku kayak nyetok gitu permen. Terus aku rasa permen itu salah satu barang yang bisa apa ya mendeskripsikan aku kali ya. Apa ya berwarna maksudnya, warna-warni gitu. Itu doang sih. Nah, sekarang kita mau bertanya-tanya ya ke Lilin. Kamu tuh sebagai seorang penyanyi pasti ada 3 musisi yang kamu suka banget dan kira-kira apa lagu yang harus banget kita semua dengerin. Tapi dari luar apa dari Indo? Bebas. Oh, Bebas. Lagumu pun juga boleh banget. Laguku aja lah. Lumayan buat promo. Ya kan? Ayo udah 3 kita. 3 lagumu, 3 lagu orang 3 lain. top lagu kamu dan lagu orang lain. Dari yang aku dulu deh. Aku lagi seneng banget. Malu-malu tapi nyaman. Oke. Kenapa? Boleh nggak sih dijelasin dulu? Karena kayak seru, beatnya seru, terus kayak story-nya juga lucu. Itu kan kayak love at first sight gitu kan. Cie. Apa sih Kak? Emang lucunya kenapa sih gitu. Terus habis itu Sampaikan Rindu. Aku suka banget Sampaikan Rindu. Sampaikan Rindu. Aku suka banget juga. Itu lagi aku sering dengar-dengar. Itu laguku ya guys. Ngapa ya? Jangan lupa dengerin Melangkah laguku. Iya, albumnya Lili ya. Albumnya Lili Melangkah semuanya bagus-bagus banget. Terus satu lagi, Satu lagi? mungkin yang baru banget rilis sama Roni, Kau Selalu di Hati. Selalu Itu di Hati. kolaborasi. Terus Tidak, kalau lagu orang. lagu orang, aku tuh lagi seneng apa ya? Sabrina Carpenter yang apa? lagi aku seneng dengerin. Man Child. Espresso. I'm working late. Iya, Ya, espresso. Lagi kalau dandan lagi OTW tuh aku biasa iya. suka. Iya kan enak seru. Enak sih ya. bener. Terus habis itu kedua, nggak tahu lagi kemarin karena aku habis nonton Lady Gaga, aku jadi suka lagi denger lagu I'll Never Love Again. Oh iya itu lagunya iya. magical banget sih. I'll Never Love Again. Again. Satu lagi. Terus habis itu lagu my all time favorite sih Versace on the Floor. Bruno Mars. Abang Bruno. Oke. Jadi itu ada 6 lagu ya yang bisa kalian dengerin. Yes. Sekarang kita mau main games bersama dengan orang yang spesial buat kamu. Langsung aja kita panggil ya. Tapi kalau nggak spesial nggak apa-apa sih. Iya. Kenapa dia bergerak-gerak ini sih? Zee kayaknya udah muak banget ya. Kucing kremi dari mana sih? Kucing kremi dari mana? Coba ngadep belakang dulu, ngadep. Kasih lihat tulisannya. Mana dinaan? Binaan itu apa? Salam kenal dulu dong. Udah nggak usah ngomong. Ya. Ya udah, sekarang Mustafa mau ngapain? Mustafa, kita mau bagi tim katanya. Aku sama kamu, Zee sama Lagi. Yes, semangat. Semanyat. Semanyat. Apa itu semanyat? Semang. Semanyat. Semanyat. Semang. Senanyat. Dibilang semang dulu nggak usah pakai nyet. Semang. Senan. Semang. Senan. Ang. Ang. An. Sekarang kita mau main apa nih, Mustafa? Main nin. Yin. Nak nih. Nak. Ya. Tebak lirik. Oke. Aku Ini dulu gimana? deh. Baru dia. Ini gimana? Ini aku nggak boleh lihat. Aku dulu ya. Oh ya. Oke. Nanti kamu tebak ya. Susah banget kayaknya dia. Agak challenging ya kalau yang Bodo ini. amat lah, ini mah gak akan bisa. Sampai kiamat juga.
kasihan Kang ini Kak. Gak pakai lagu aja orang nggak bisa Kak. Ya, nih aku yakin. Nih aku yakin. Ya. Itu yakin, saya nggak yakin. Udah mau dimulai ya. Oke, kita dulu ya. Oh, mereka duluan. Begadang jangan begadang. Apa nih lirik lagu? Lirik. Ulang. Begadang jangan begadang. Berdasarkan Begadang jangan begadang. sekuntum apa? Mirip sih itu anaknya. Ya kan? Begadang jangan begadang. Bercanda. Begadang. Begadang Gadang jangan begadang. Sekarang Mustafa. Ya nih. Oh, buka dulu. Oh. Oke, next. Oke. Sekarang Z. Gak bisa. Ulena. Ule tata tata. Ulena. Uya tata tata tata. Ulena. Ule tata tata tata. Uya tata tata. Ulan. Adi. Anya. Dia bener, anya bener. Anya. Aku takut kecium ntar. Anya. Mati. Jangan tutupin mulutnya nggak kelihatan. Urena. Kurela pergi. Asik. Pagi pulang pagi. Anya. Pagi pulang pagi. Hanya untuk Mengais rezeki. Next ya. Oh gantian. Kamu sekarang pakai. Aku pakai headset sekarang. Oke. Aku. Sambala. Bener. Iya bener. Sambal lado enak Seperti sambal. Oke. Kenapa dia? Beneran. Udah mulai belum lagunya? Udah mulai belum? Lah. Kuakui. Bisa diam dulu nggak? Kuakui. Kuakui ku sangat-sangat menginginkanmu, tapi kini ku sadarku di antara kalian. Kuakui. Iya bener. Ku sangat. Iya bener. Sangat menginginkanmu. Nenek. Sangat menginginkanmu. Nenek Ainu. Menginginkanmu. Nenek ingin anu. Ya. Ah. Tapi kini Tepat topan. Ini. ku sadar. Ku sadar. Sayan. Sadar. Sayan. Sadar. Sayangi. Bodo amat lah. Nyerah. Sangat menginginkanmu. Oh, Tapi diriku sayangku di antara kalian. Oke. Lumayan lah. Lumayan kok Mustafa. Lumayan lah satu kalimat awal. nih, Selesai nih. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Makasih ya Mustafa. Ya, sama-sama. Makasih. Boleh. Ya. Makasih ya Mustafa, jangan Bye. diulangin lagi ya lain kali ya.
Mustafa kalau nggak salah mau bawa hadiah. Udah Mana bilang. hadiahnya? Mana hadiahnya Mustafa? Ini. Usir dong, usir. Coba lagi. Tadi ngomong apa? Loh. Gak kuat aku. Ya ampun dia bisa kayak gitu ya sekarang. Batuk. Makin menjadi ya. Yeay. Akhirnya kamu sudah melewati rintangan-rintangan yang ada di cheat chart ini. Aku senang berada di sini. Aku Yeay, terima kasih Lili sudah datang. Ada nggak sih upcoming project yang bakalan ada deket-deket ini Atau yang kamu udah mau- ada mau dipromoin juga boleh. ada pada berdiri ya? Boleh. Ada, pokoknya tungguin aja. Ada single, terus ada kayak film gitu yang tayang nanti juga ada di Ada di video. Video. Gitu. Apa itu filmnya? Ada dong filmnya, makanya nantikan aja. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 Juli nanti bisa ditonton langsung aja. Gitu. Oke deh. Thank you ya. Ini hadiah dari kita. Thank you. Dia tote bag tapi juga bisa jadi vest. Kalau misalnya mau ke Indoramet, Oh iya, kamu suka. pakai ini deh. Pakai ini aja. Kebalik Kembali Mbak. Kak. Kenapa semua orang kayak gitu? Tadi siapa yang gitu juga? Gini ya. Kayona ya? Apa ke Dustin? Yoi. Yeay. Yeay. Thank you Lili sudah datang. Thank you juga. Sukses selalu ya. Thank you. Jangan lupa buat dengerin semua karya-karyanya Lili ya. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe dan komen dan juga share. Bye.